Jazakumullah kepada Bapak Maulana Hafizur Rahman Danang. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Maulana Iskandar Gume untuk menyampaikan sepatah katanya. Kami persilahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Bapak Pimpinan Sidang Sadri Majelis, Bapak Amirda Wilayah Jabar 5, serta yang saya muliakan Bapak Maulana Hafizur Rahman Danang beserta seluruh Korps Mubalighin Jabar 5, Bapak-bapak ketua jemaat di wilayah Jabar 5 serta segenap pengurusnya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya diundang dalam acara pisah sambut ini, terutama kepada Bapak Amirda yang selalu mengingatkan saya di Japri, mengingatkan. Sehingga Masya Allah pada hari ini saya bisa hadir di tengah bapak-bapak serta ibu-ibu yang upami telepat 500 jaga langkung selebihnya. Yang berminat ya. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Mubarak, Masya Allah. Ya memang jujur saja bapak-bapak dan ibu-ibu, sebetulnya saya cukup terkejut ketika ditugaskan ke Bandung dan Jabar 5 secara wilayah. Ada dua hal sebetulnya yang membuat saya terkejut. Yang pertama, perkenalkan dulu, nama saya adalah Iskandar Gumai. Jadi saya ini setengah Sunda darahnya, setengah Palembang, Pak. Jadi 50-50 lah gitu ya. Namun demikian meskipun saya terlahir di Jakarta, oh baik Pak. Meskipun saya terlahir di Jakarta, namun rupanya Sunda saya lebih kental. Ya, di usia 5 tahun saya pindah ikut ibu ke kaki Gunung Salak, di Parakan Salak, Sukabumi. Dan sampai SMA saya tinggal di sana. Jadi memang meskipun ada 50% darah Palembang, namun rupanya masa tinggal sekitar 13 tahun di Sukabumi membuat saya Sundanya hampir 100%. Nah, sehingga dengan kota Bandung itu memiliki ikatan emosional yang sangat kuat. Jadi kalau kami dulu di daerah itu kalau dengar Bandung tuh, wah Masya Allah, kota besar, kota impian kami lah orang-orang di kampung, di Pasisian ya. Rupanya ketika kemarin dapat SK pada anak itu terulang kembali sama saya, Masya Allah ini ke Bandung gitu ya. Teringat masa kecil, betapa ini adalah kota yang sangat strategis, kota yang sangat istimewa, pusatnya Jawa Barat, dan itu sangat menempel bagi saya pribadi. Sehingga antara percaya dan tidak percaya ketika ditugaskan ke Bandung dan Jabar 5 pada umumnya. Karena begitu istimewanya secara kultur bagi saya pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tuh pertama kali ke Bandung, ke tempat ini khususnya, pada usia 20 tahun. Artinya 15 tahun kemudian dari Parakan Salak baru menginjakkan kaki di sini. Pada saat saya mendapatkan tugas menjadi pengawal Hazrat Khalifah yang keempat rahmatullah alaih. Waktu itu salah satu agenda dari Jogja, kemudian ke Cirebon, ke Manislor,
Wanasigra. Nah terakhir untuk Jawa Barat itu di Kota Bandung. Dan itu Masya Allah saya melihat wajah Huzur yang begitu bahagia. Waktu itu nginapnya di rumah sebelah di sana. Dan kami pun yang pengawal Huzur yang melekat itu yang 7 orang pun dapat kesempatan menginap di sana. Ada satu kalimat yang membuat saya mengapa cukup terkejut dengan ditugaskan di Bandung. Hazrat Khalifah ketika akan meninggalkan kota Bandung menuju ke Parung dan ke Jakarta untuk jalsah, beliau bersabda sebelum pulang itu bahwa Indonesia, jemaat Indonesia akan maju seperti jemaat Pakistan. Ucapan mulia itu disampaikan di sini, Pak. Saya yang waktu itu mendengarnya langsung, itu kaget. Kenapa tidak diucapkan di Jakarta waktu beliau mendarat pertama kali? Atau mengapa tidak disampaikan di Jogja, atau tidak di Manislor, atau tidak di Wanasigra, tetapi di Kota Bandung? Nah ini yang masih teringat sampai hari ini saya, dan kita mengaminkan itu semua pada waktu itu. Barulah setelah itu sabda yang serupa diulang lagi di jalsah di Parung, kemudian di Jakarta. Seingat saya pertama kali sabda itu diucapkan di Bandung ini. Nah, selang beberapa tahun kemudian datanglah utusan Huzur, Hazrat Mia Talha. Beliau rupanya adalah cucu menantu dari Hazrat Khalifah yang keempat. Kebetulan saya waktu itu mendapatkan tugas dari Pak Amir untuk mendampingi beliau berkunjung ke Yogyakarta, kemudian di Jakarta dan di Banten. Selama beberapa hari bersama beliau saya bertanya, Tuan ke Indonesia ini dalam rangka apa? Beliau rupanya untuk berkunjung ke Jawa Barat, untuk melakukan kunjungan, melihat langsung, mempelajari dan meneliti Jawa Barat. Dan dalam masa itulah saya mendapatkan banyak sekali poin-poin dari beliau tentang gambaran Jawa Barat secara umum. Yang beliau sampaikan pada waktu itu, Jawa Barat merupakan jemaat harapan bagi jemaat Indonesia. Beliau sampaikan keistimewaan pada waktu itu, karena rupanya beliau sebelum datang ke Indonesia meneliti jemaat di Jawa Barat ini hampir 3 bulan, Pak. Beliau kumpulkan semua berkas-berkas yang ada di Rabuah, beliau pelajari dan beliau berikan catatan. Yang teringat oleh saya memang beliau sampaikan bahwa jemaat Jawa Barat adalah harapan kemajuan jemaat Ahmadiyah Indonesia. Inilah yang kemudian jujur pada Danang saya merasa berat sebetulnya tugas di sini ya. Meskipun di Jakarta 8,5 tahun dengan kondisi yang berbeda, tapi bisa dilalui gitu ya. Tapi Jawa Barat ini mendengar sabda Khalifah, kemudian mendengar dari ucapan dari Mia Talha, Masya Allah. Karena untuk Jakarta tidak diteliti, Pak. Huzur tidak mengirimkan utusannya khusus untuk DKI Jakarta atau Banten. Kalau Jawa Barat itu memiliki poin yang sangat istimewa. Oleh karena itu tadi poin-poin dari Pak Danang tentu akan sangat saya perhatikan, tentu akan sangat berharga untuk diabadikan, dilanjutkan, karena tentunya demi kemajuan jemaat kita. Yang terakhir, karena Bapak Amirda sudah memberikan poin, tentu saya mohon doa yang khas, mohon dukungannya dari Bapak Amirda, Bapak-Bapak Ketua, Bapak-Bapak Pengurus, Bapak-Bapak Mubaligin, agar dapat melakukan estafet kesuksesan jemaat di Jabar 5 ini untuk menjadi jauh lebih baik sesuai dengan harapan dari Hazrat Khalifah yang keempat rahmatullah alaih, dan juga harapan utusan Huzur Hazrat Mia Talha. Karena tanpa doa dari bapak-bapak, tanpa dukungan dari bapak-bapak,
tentu ini hal yang sangat sulit. Bagaimana kita dapat mewujudkan harapan jemaat Ahmad Indonesia melalui jemaat yang ada di Jawa Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kalimat dan kata-kata yang keliru dan salah. Tadinya saya ingin mencoba menggunakan bahasa Sunda, Pak. Masalahnya saya tadi baru belajar dari Pak Kakak. Wilujeng sumping. Sumping dongkap kanggo saha cenah. Tuang neda kanggo saha. Upami kitu mah engkin we deh. Nya nganggo bahasa Sundana. Atur nuhun kasadayana. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.